Coach Sony Abikim pada hari Ahad besok 12 Januari 2025. Informasi kegiatan silakan menghubungi 0896 9000 0001. Bagi jamaah yang berdekatan dengan trommel infak, dimohon untuk membantu menggesernya. Jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh bisa menjalankan ibadah umroh bersama MK Travel. Ada paket umroh Sya'ban dan Ramadan. Sedangkan jadwal umroh bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar pada tanggal 17 Februari 2025. Paket-paket Ramadan diantaranya akhir Ramadan, Nuzulul Quran, dan juga Lailatul Qadar, serta sholat Idul Fitri di Masjidil Haram. Bersama MK Travel bukan hanya umroh, tapi juga nuasa pesantren di Tanah Suci, diisi dengan kajian-kajian setiap harinya. Juga terdapat bonus, diantaranya City Tour ke Puncak Taif. Dan untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi 0812 900 911. Kami ulangi, untuk yang ingin menjalankan ibadah umroh bersama MK Travel, silakan di 0812 900 911. Atau juga dapat berkunjung langsung ke kantor MK Travel yang lokasinya tepat di seberang masjid. Jamaah yang memiliki putra-putri yang ingin belajar untuk lebih percaya diri bisa mengikuti One Day Training Public Speaking for Kids Intermediate Level dan juga belajar storytelling. Diadakan insya Allah pada Sabtu 25 Januari 2025 bertempat di Aula Masjid Darut Tauhid Jakarta. Silakan mendaftar segera di 0852 8910 1111. Jamaah juga dapat mengikuti program tabungan kurban, insya Allah bisa membantu merencanakan kurban lebih awal untuk beramal lebih maksimal. Insya Allah daging kurban akan disalurkan di area DT Jakarta, DT Serua Tangerang, dan juga area lain yang membutuhkan. Untuk informasi dan pendaftaran program tabungan kurban, silakan menghubungi 0852 1225 2625. Masjid Darut Tauhid Jakarta juga menyediakan aula serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai acara, mulai dari resepsi, mulai dari akad nikah hingga resepsi, kemudian penyelenggaraan acara-acara lain seperti seminar dan kajian-kajian ilmu. Untuk informasi lengkap penggunaan aula serbaguna Darut Tauhid Jakarta ini, silakan menghubungi 0877 8154 5563. Jamaah yang sudah memiliki nomor porsi keberangkatan haji tahun 2025, silakan untuk mendaftarkan haji reguler guna mengikuti manasik haji Darut Tauhid Jakarta yang insya Allah akan dimulai pada hari Ahad besok 12 Januari 2025 di Aula Masjid Darut Tauhid Jakarta. Silakan untuk menghubungi KBIHU DT Jakarta di nomor 0812 9430 1616. Kami ulangi, untuk jamaah yang sudah memiliki nomor porsi keberangkatan haji Jakarta 2025 tahun ini, silakan untuk mendaftarkan haji reguler di KBIHU DT Jakarta di 0812 9430 1616. Berikut kami sampaikan laporan keuangan Masjid Darut Tauhid Jakarta untuk Jumat minggu lalu.
Tromol 5.045.100 rupiah, Sorfak 860.500 rupiah, dan tanda kris 2.605.333 rupiah. Dan juga kami sampaikan kembali bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk program Cinta Masjid, silakan nanti diserahkan kepada petugas yang menggunakan sorban hijau. Kami pengurus Masjid Darut Jakarta mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para donatur dan muwakif. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh amal ibadah kita dengan balasan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Informasi kegiatan Jumat pada hari ini, khotib Jumat Ustadz Muhammad Hari Sanusi dan muazin serta istiqomah Ustadz M. Zakaria. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam yang Allah berkahi dan diberkahi lingkungan sekelilingnya, negeri Palestina. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang banyak atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam,
yang dengannya berbuah begitu banyak limpahan kebaikan. Karena iman yang bersemayam di dalam kolbu kita. Khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari kita sama-sama memperbaharui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita menjaga hubungan kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Dan salah satu ciri khas dari orang yang bertakwa adalah menjaga sholatnya. Dan kita berada di bulan Rajab yang mulia, bulan Rajab yang agung, bulan Rajab yang luhur, satu dari 4 bulan yang Allah sucikan, yang Allah haramkan, yang Allah agungkan. Dan di bulan ini Allah Jalla Jalaluh memanggil, mengundang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh dan mewasiatkan satu amal yang begitu agung, begitu mulia, begitu hebat, yaitu sholat. Maka mudah-mudahan kita mampu menjaga amanah sholat ini. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidu tujahaka, tajidu amamaka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu, dan jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga sholat. Beruntung, sangat beruntung, luar biasa beruntung orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sholatnya. Semua bakal manusia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam azali, dan Allah berkata kepada seluruh manusia, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang memberikan rizki kepada kalian, dan menghidupkan, mematikan kalian, yang mencukupi semua kebutuhan kalian. Dan pada waktu itu di alam azali, yang pada waktu itu kita semua dan seluruh manusia masih berupa ruh, menjawab, qalu bala syahidna, kami menyaksikannya ya Allah. Allah berpesan, jangan sampai di dunia kalian menjadi orang-orang yang lalai. Maka orang yang bertakwa betul-betul menjaga sholatnya. Karena sholat, menjaga sholat berarti menjaga begitu banyak limpahan karunia di dalamnya. Menjaga sholat membuka pintu hidayah, petunjuk. Menjaga sholat membuka pintu rizki. Menjaga sholat membuka pintu pertolongan. Menjaga sholat membuka pintu ketenangan. Menjaga sholat membuka pintu kebarokahan. Tidak terhitung balasan karena seseorang hamba memenuhi panggilan Allah Jalla Jalaluh dalam menegakkan sholat. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, janji antara kami dengan kalian semua adalah sholat, dan barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Dia telah menutup dirinya dari kebenaran, menutup dirinya dari pertolongan, menutup dirinya dari petunjuk, menutup dirinya dari ketenangan, menutup dirinya dari kebarokahan. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, bacalah dari kalian kitab yang aku turunkan kepada kalian, Al-Quran.
Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan menzalimi diri sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang kalian upayakan, inginkan dari aktivitas yang sehari-hari dilakukan. Maka saya menyaksikan ada orang yang terjerat riba, berubah karena memperbaiki sholatnya. Saya menyaksikan ada orang yang terjerat oleh maksiat zina, LGBT, berubah karena memperbaiki sholatnya. Ada orang yang terkena penyakit hutang, senang berhutang, berubah karena sholatnya. Ada orang yang memiliki akhlak pemarah, temperamental, berubah karena memperbaiki sholatnya. Ada orang yang punya problematika rumah tangga yang berat dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan izin Allah berubah karena menjaga sholatnya. Maka seburuk apapun seorang hamba, Allah sesungguhnya sudah memberikan pintu terbaik, yaitu as-salah. Dan Allah memanggilnya 5 kali sehari, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Dan setelah ucapan ini ada ucapan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Bagi orang yang memahaminya, maka siapapun yang memasuki pintu sholat, maka sesungguhnya ia sedang menempuh jalan kepada kesuksesan. Tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat. Maka tidak ada amalan yang paling sering dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kecuali mereka memperbanyak sholat. Saking nikmatnya, saking luar biasanya, sehingga sahabat itu bisa khusyuk sholat di depan Ka'bah sampai burung pun hinggap di kepalanya karena khusyuknya sahabat ini sholat di depan Ka'bah. Seorang sahabat ketika berperang dicabut anak panah, maka sahabat mengatakan, cabutlah anak panah ini ketika aku sedang sholat. Demikian khusyuknya kepada Allah, demikian nikmatnya bermunajat kepada Allah, dan dia merasakan kebarokahan sholat. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat. Dan tidak ada perintah untuk bersabar kepada kita semua, kecuali perintah bersabar untuk memerintahkan diri kita dan keluarga kita untuk melakukan salat. Wa'mur ahlak, perintahkan keluargamu untuk melakukan salat. Bis-salat. Wastabir 'alaiha, jangan pernah bosan, teruslah meminta, mengajak, mendampingi, menemani anakmu sholat. Lakukan itu. Apapun respon keluargamu, apapun respon pasanganmu, apapun respon anak-anakmu, sampai anaknya mengatakan tidak ada kalimat yang keluar dari seorang ayah, seorang suami, kecuali kalimat pertamanya, sudah sholat belum? Karena disitulah kebarokahan yang akan terjadi, yang akan didapatkan oleh seorang anak. Inilah kalimat yang Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalimat di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau engkau ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka penuhi dengan mengabdi kepadanya, dan pengabdian yang terbaik adalah engkau mendatangi Allah dalam keadaan salat. Dan tidak ada posisi terbaik seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia menangis, dia bermunajat, dia berdoa dalam sujudnya. Dan itulah posisi terbaik seorang manusia. Dan boleh jadi satu sujudnya itu membuat Allah ridho, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka untuknya.
Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, ketika menghadapi sakaratul maut, para sahabat yang mulia di dekatnya mendengar kalimat lirih yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata-kata terakhir sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, as-shalah, 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 salat, salat, salat. Demikian pula ketika kita membaca kitab-kitab hadis, ketika seseorang meninggalkan dunia ini, satu hal yang ia sesali adalah ketika ia meninggalkan sholat dan tidak bersedekah. Maka hadirin rahimakumullah, sholatlah terus menerus, jagalah sholat sampai sholat itu menjadi sesuatu yang paling nikmat yang Anda rasakan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdi amal yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab di hari akhirat adalah as-shalah. Faman salat sahiru amaluhu. Kalau salatnya benar, baik, maka amal yang lainnya baik. Maka kalau salatnya buruk, amal yang lainnya buruk. Di hadis yang lain, ketika Allah melihat hamba dengan amal salatnya dan dia menambah dengan hal yang sunnah, lalu Allah berfirman, aku menutup semua amal-amal buruk yang lain. Maka ketika seorang ayah berpesan kepada anaknya untuk sholat, maka boleh jadi anaknya tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, anaknya nakal, anaknya mendapatkan problem yang banyak. Pesan ketika seorang ayah menasihati anaknya sholat, fa insyaallah hakul yakin, cepat atau lambat dia akan berubah menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, nanti Anda, kita semua akan dipanggil dari pintu surga, yaitu pintu as-salah, pintu sholat. Dipanggil orang-orang yang menegakkan sholat. Dan berbahagialah, dan Anda berbahagia, bergembira ketika menyaksikan muazin menggunakan azannya, lalu ada orang yang berjalan dari kantor-kantor menuju masjid. Anda bahagia, lihatlah mereka yang beriman, mereka yang akan menegakkan sholat, itulah mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Ada orang sholat di puncak gunung, dia sholat dalam kedinginan. Di Gaza mereka sholat walaupun di antara runtuhan bangunan-bangunan. Dalam keadaan perang mereka sholat, dalam keadaan sakit mereka sholat. Di gurun, di tengah panas terik mereka sholat. Karena sholat adalah hubungan yang paling istimewa antara seorang abdi dengan hambanya. Mudah-mudahan kita semua boleh jadi fa insyaallah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani min ayati wa dzikri ma taqaminkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi kulli ni'matin tatimu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansurna mujahidina fi Gaza. Allahumma ansurna mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman waj'alna minhum wa ma'hum. Duhai Allah, bukakan pintu surga salat kepada diri kami ya Allah. Mudahkan kami untuk menegakkan salat ya Allah. Anugerahkan anak keturunan kami, anak cucu kami, mereka yang mencintai salat ya Allah, mereka yang menegakkan salat ya Allah. Bukalah pintu-pintu petunjuk kebarokahan hidayah rahmat-Mu dengan salat ya Allah. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami kekhusyuan dalam salat ya Allah. Jadikanlah nikmat berzikir kepadamu ada dalam salat-salat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum lakum tadhakkarun. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu